Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Nuraihan, dengan nomor pokok mahasiswa 2321510125, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan membacakan surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba fala'allaka bakhi'in nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruzan am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatun ila kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Yang pertama, berisi keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia. Dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, hukum-hukumnya. Dasar hukum Allah atau berwakil yaitu larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insyaallah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, kebolehan merusak sesuatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketiga, kisah-kisah. Cerita Ashabul Kahfi, cerita dua orang laki-laki, yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin. Cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, beberapa pelajaran penting lainnya tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Konon ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surah Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Sahibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Yang keempat, cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tanduk. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi.
Sekian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Keutamaannya ada beberapa banyak, tapi saya akan menyebutkan sebagian saja yang telah diriwayatkan oleh beberapa hadis dari sahabat Nabi. Yang pertama, dijaga dari fitnah Dajjal. Yang kedua, munculnya cahaya dari kepala hingga kaki. Yang ketiga, dinaungi oleh awan. Yang keempat, diampuni dosa di antara 2 Jumat. Yang kelima, jadi cahaya di hari kiamat. Dan yang terakhir, dipelihara 8 hari dari fitnah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.